Mari kita mempelajari Daily Bible Study Februari 23 tahun 2023. Ada dua pernyataan, yaitu yang pertama, kuasa God di dalam person ketiga dari karakter ilahi adalah Roh Kudus. Kalimat pernyataan kedua, kuasa God di dalam Roh Kudus dari karakter ilahi adalah Roh Kudus. Pertanyaannya, dari dua kalimat itu mana yang benar? Sesuai dengan kita pelajari di morning worship sebelumnya, yang benar adalah kalimat pertama, bahwa kuasa God di dalam person ketiga dari karakter ilahi adalah Roh Kudus. Mengapa yang benar? Karena kalau kita lihat di kalimat kedua, kuasa God di dalam Roh Kudus adalah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus, yaitu kuasa God di dalam Roh Kudus. Apakah bisa Roh Kudus berada dalam Roh Kudus? Kalau Roh Kudus berada dalam Roh Kudus, artinya ada Roh Kudus yang oknum di situ yang sebagai wadah. Artinya Roh Kudus itu adalah oknum ketiga. Kenapa? Karena di kalimat pertama dibilang kuasa God dalam person ketiga. Artinya kalau kita bilang kuasa God sekarang dalam Roh Kudus, artinya Roh Kudus adalah oknum ketiga yang sebagai wadah. Dan itu salah. Itu poin pertama dari DBS ini. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Apa perbedaan kata in dari pernyataan pertama dan kedua? Karena dua-duanya ada kata di dalam. Kuasa God di dalam person ketiga, kalimat pertama. Kalimat kedua bilang kuasa God di dalam Roh Kudus. Kalimat pertama dari pernyataan itu, in artinya kapasitas. Kenapa itu? Nanti akan dibahas. Sedangkan di kalimat kedua, in itu artinya wadah. Seperti sudah jelaskan, apakah Roh Kudus dalam Roh Kudus? Kalau Roh Kudus dalam Roh Kudus, artinya ada Roh Kudus dalam wadah. Roh Kudus. Artinya ada Roh Kudus yang berfungsi sebagai wadah. Dan kalau dia jadi wadah, Godhead-nya artinya jadi wadah. Godhead karena Roh Kudus dari karakter ilahi. Atau Roh Kudus of the Godhead. Si Godhead itu jadi wadah. Apakah bisa ada sesuatu dalam Godhead atau Godhead yang dimiliki oleh seseorang, bukan orang dalam Godhead? Itu poin kedua. Mengerti apa perbedaan in di kalimat pertama dan kalimat kedua. Kita masuk di poin ketiga. Masuk di kutipan Special Testimonies series A nomor 10. Kuasa setan hanya dapat ditaklukkan oleh kuasa God dalam person ketiga dari karakter ilahi yang adalah Roh Kudus. Kita perlu mengerti kalimat ini bagaimana. Sebelum tadi saya sudah jelaskan bahwa di sebelum kata Roh Kudus, itu semua adalah Roh Kudus panjang, atau Roh Kudus punya penjelasan yang panjang, yaitu kuasa Tuhan di dalam person ketiga dari karakter ilahi. Nah, itu adalah Roh Kudus. Saya sebut aja Roh Kudus panjang. Sedangkan adalah Roh Kudus, nah itu adalah rangkumannya, Roh Kudus yang pendek. Kalau di sebelum kata koma, di sebelum koma ada 10 kata untuk menjelaskan apa itu Roh Kudus, kita tidak bisa memasukkan kata yang setelah koma, yaitu Roh Kudus yang pendek, ke dalam Roh Kudus yang panjang sebelum koma, kalau baru berjalan kurang dari 10 kata. Jadi seandainya jika itu 10 kata, Roh Kudus itu dijelaskan dalam 10 kata, tidak boleh disimpulkan Roh Kudus itu kalau katanya baru ada cuma 3 atau kurang dari 10. Pokoknya apapun yang kurang dari 10 itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya Roh Kudus kalau dia katanya ada 10 kata. Seandainya dia 10 kata. Saya nggak boleh simpulkan Roh Kudus hanya baru bilang in the third person atau dalam person ketiga langsung saya bilang itu Roh Kudus. Karena itu belum selesai kalimat. Selesai itu hanya kalau di 10 dari satu kalimat. Oke, itu poin ketiga dari DBS ini. Sekarang kita masuk poin ke-4. Kita baca di Special Testimonies Series B number 7 halaman 62 dan 63. Saya baca, penghibur yang Kristus janjikan untuk dikirim setelah dia naik surga adalah roh di dalam seluruh kepenuhan dari karakter lain. Di sini kita perlu fokus ya. Kutipan sebelumnya, kutipan pertama tadi yang kuasa Tuhan dalam person ketiga dari karakter lain adalah Roh Kudus. Kita mengerti bahwa kata Roh Kudus itu berada di ujung kalimat. Jadi itu yang sedang dijelaskan di sebelum kata Holy Spirit. Sedangkan di kutipan kedua diawali dengan kata penghibur. Dan setelah penghibur baru dia jelaskan adalah Spirit. Saya nggak bisa menyimpulkan hanya karena kata Spirit di kutipan kedua mirip dengan kutipan pertama waktu dibilang Holy Spirit atau Roh sama dengan Roh Kudus di kutipan pertama. Terus bilang, oh itu dia, Roh itu sama. Enggak. Bukan karena hanya kata Spirit langsung artinya sama. Karena
cara penulis menjelaskan, di kutipan kedua diawali dengan kata penghibur, yang adalah roh dalam seluruh penuhan lain. Sedangkan di kutipan pertama, kuasa Tuhan dalam pasal ketiga dari kata ilahi adalah Roh Kudus. Ini karena kata roh jadi sama enggak? Karena di kutipan pertama, Nyonya White lagi jelaskan apa itu Holy Spirit, apa itu Roh Kudus. Sedangkan di kutipan kedua, apa itu Comforter, apa itu penghibur. Oke, kita perlu bisa baca kalimat itu di mana dia berada. Nah, persamaan dari dua kutipan ini adalah kata di dalam dan ada dibilang overkata. Mari kita baca. Di kutipan pertama dibilang yang sedang dijelaskan itu adalah Holy Spirit. Dan Holy Spirit itu dibilang kuasa Tuhan di dalam pasal ketiga dari Godhead. Sedangkan di kutipan kedua yang dibilang di dalam adalah Roh Tuhan di dalam seluruh kepenuhan karakter ilahi. Artinya di dalam person ketiga dari karakter ilahi di kutipan pertama itu sama dengan di dalam seluruh kepenuhan karakter ilahi. Atau kalau kita mau lebih lengkap, di kutipan pertama kuasa Tuhan di dalam person ketiga dari karakter ilahi sama dengan roh di dalam seluruh kepenuhan karakter ilahi. Kutipan pertama sedang menjelaskan apa itu Roh Kudus, kutipan kedua sedang menjelaskan apa itu penghibur. Artinya penghibur sama dengan Roh Kudus. Penghibur di kutipan kedua sama dengan Roh Kudus di kutipan pertama. Arti penghibur di kutipan kedua adalah roh di dalam seluruh kepenuhan karakter ilahi. Roh Kudus di kutipan pertama adalah kuasa Tuhan di dalam person ketiga dari Godhead, dari karakter ilahi. Sehingga kita dapat dua kesimpulan. Pertama, penghibur adalah Roh Kudus. Kedua, kuasa Tuhan dalam person ketiga dari karakter ilahi sama dengan roh di dalam seluruh kepenuhan karakter ilahi. Oke, itu poin keempat. Sekarang kita poin kelima. Dari mana saya bisa tahu bahwa di kutipan pertama yang dibilang di dalam person ketiga itu penuh, seperti yang kita buat disamain dengan di kutipan kedua dibilang di dalam seluruh kepenuhan. Dari mana saya tahu penuhnya? Kenapa Spirit yang di kutipan kedua bukan yang di kutipan pertama? Karena ada Spirit yang di kutipan pertama, titik. Sedangkan di sebelumnya, bagian sebelumnya itu baru ada koma menjelaskan apa itu Spirit. Sedangkan di kutipan kedua, waktu dibilang oleh Spirit, nggak ada lagi koma. Dia justru menjelaskan. Dia adalah bagian penjelasan. Jadi itu yang membuat bahwa Holy Spirit yang di kutipan pertama bukan Spirit yang bagian kedua yang nggak ada komanya di sebelum dan setelahnya. Ini kita bahas poin kelima ya. Poin kelima, bahwa Spirit itu di kalimat kedua, di kutipan kedua bukan Spirit di kutipan pertama. Holy Spirit di kutipan pertama. Kenapa? Holy Spirit di kutipan pertama sebelumnya ada koma dan Holy Spiritnya itu ditempatkan di setelah koma. Artinya kalau kita mau taruh Holy Spiritnya di awal kalimat, di setelah Holy Spirit baru ada koma. Tapi karena dia di ujung kalimat, makanya dia dibikin di sebelum Holy Spirit komanya. Oke, itu posisi kutipan pertama. Sedangkan kutipan kedua, waktu bilang Holy Spirit, dia nggak ada koma di sebelum dan setelahnya. Artinya dia bukan lagi jelasin Holy Spirit yang ada koma di kutipan pertama. Dia lagi jelaskan yang sebelum komanya, karena itulah yang nggak ada komanya. Sedangkan Holy Spirit yang di atas setelah koma, yang di bawah nggak ada koma. Berarti ini bukan yang ada komanya, ini harus yang nggak ada komanya atau sebelum koma. Itu Spirit. Terus dia Spirit yang kedua adalah Roh Kudus yang bagian panjang. Sekarang kita masuk di poin ke-6. Kita masuk di Kolose 2:9. Dari mana saya tahu bahwa kutipan pertama itu juga penuh, padahal nggak dibilang penuh. Kalau kita cuma berdasarkan kutipan pertama, itu nggak penuh, karena nggak ada kata fullness. Tapi dari persamaan tadi, ada kemungkinan dia penuh. Bagaimana cara buktikannya? Mari kita lihat. Waktu dibilang di kalimat kutipan pertama, kuasa dari setan hanya bisa ditaklukkan. Dan kita baca di Kolose 2:9. Di dalam Tuhan Yesus berdiam in all the fullness. Berdiam seluruh kepenuhan dari karakter ilahi. Apakah Kristus pernah kalah lawan setan?
Apakah setan pernah menaklukkan Kristus? Jawabannya tidak. Kalau tidak, artinya waktu dibilang di kutipan pertama, kuasa setan hanya dapat ditaklukkan oleh kuasa Tuhan, itu artinya hanya bisa ditaklukkan kalau kuasanya penuh, karena Kristus nggak pernah kalah. Kalau dibilang kuasa setan nggak bisa mengalahkan, itu karena Kristus nggak pernah kalah, yaitu menang karena full. Artinya, kutipan pertama juga bahas fullness, walaupun nggak dibilang fullness. Karena setan nggak bisa taklukkan Kristus, yang di dalam Kristus selalu penuh. Tanpa perlu dibilang penuh, ada penuh. Jadi, sampai di sini penjelasan kita tentang kata in. Perasaan ketiga dan in dalam kepenuhan dari karakter lain. Semoga membantu. Selamat review.